Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmat dan karunia beliau kita bisa mendapat ketenangan dan kenyamanan seperti saat ini. Bersama saya Dian Eryani, dosen Universitas Islam Kebangsaan Indonesia, Fakultas Hukum, Prodi Hukum. Selain sebagai dosen, saya juga diberi tanggung jawab sebagai Ketua Program Studi Hukum. Hukum Tata Negara merupakan mata kuliah yang saya ampu yang terdiri dari 4 SKS dengan 16 kali pertemuan yang di dalamnya termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester pada pertemuan ke-16. Hukum Tata Negara merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa Prodi Hukum yang terdapat pada semester 2 dengan kode mata kuliah MKK 2008. Adapun yang kita bahas dalam Hukum Tata Negara adalah sekumpulan peraturan tentang organisasi negara, konstitusi, hubungan antar perlengkapan negara baik secara vertikal maupun secara horizontal, kedudukan warga negara. Untuk pembelajaran lebih efektif, saya menggunakan pendekatan DIA, ya, delivery, interaktif, dan assessment. Delivery mentransfer atau memberikan materi kepada mahasiswa menggunakan video pembelajaran, PowerPoint, modul, buku maupun artikel sesuai dengan materi. Kemudian interaktif dilakukan diskusi bersama mahasiswa baik secara langsung di dalam kelas maupun secara tidak langsung melalui grup WhatsApp, bertujuan untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa. Kemudian asesmen dilakukan secara terstruktur, dimulai dengan mereview materi yang telah diajarkan pada minggu sebelumnya, dan ini dilakukan secara terus-menerus setiap minggunya atau setiap pertemuannya. Kemudian kuis, tugas baik secara pribadi maupun kolaboratif, ujian tengah semester, ujian akhir semester. Metode pembelajaran menggunakan case-based learning dan project-based learning. Case-based learning, mahasiswa diberikan studi kasus baik yang pernah terjadi maupun yang sedang terjadi pada suatu negara, di mana mahasiswa mencari solusi terhadap kasus tersebut, baik dilakukan secara pribadi maupun secara berkelompok. Kemudian project based learning, mahasiswa diberikan tugas berbasis masalah. Ini merupakan upaya integrasi antara pengetahuan dengan permasalahan yang ada di lapangan atau dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun materi pembelajaran dalam hukum tata negara adalah perspektif keilmuan hukum tata negara dan dasar-dasar hukum tata negara, lembaga-lembaga negara, konstitusi, dan Undang-Undang Dasar 1945 baik sebelum perubahan maupun sesudah perubahan. Kemudian kekuasaan dan kewenangan, pembentukan peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum tata negara Indonesia dengan hukum tata negara negara lain, pemerintah daerah dan otonomi daerah, pemilu dan partai politik, kedudukan warga negara, dan hak asasi manusia. Setelah mahasiswa mendapatkan pembelajaran materi-materi tersebut, maka diharapkan
akan menghasilkan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan CPL 1, yakni mahasiswa mampu mandiri dan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya masing-masing. CPL 2, mahasiswa mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif terkait dengan pengembangan dan implementasi sains dan teknologi sesuai dengan nilai-nilai hukum yang berlaku. CPL 3, mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan hukum secara tepat dan benar sesuai dengan hukum yang sedang berlaku. Yang terakhir adalah CPL 4, mahasiswa mampu mempelajari dan memahami prinsip-prinsip dan implementasi secara sistematis cara menyelesaikan masalah-masalah hukum yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, mari kita menyaksikan proses belajar mengajar hukum tata negara. Bersama saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali berjumpa dengan mata kuliah hukum tata negara. Adapun materi kita minggu ini adalah pemerintah daerah. Kita akan melihat bagaimana pemerintah daerah setelah Undang-Undang 23 tahun 2014. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Daerah menurut asas otonomi daerah, ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan tugas terbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ada pemerintahan daerah, kemudian ada pemerintah daerah. Ini dua hal yang berbeda antara pemerintah daerah dengan pemerintahan daerah dan pemerintah daerah. Apa itu pemerintah daerah? Siapa pemerintah daerah? Adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Ya, jadi pemerintah daerah itu adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Ya, ini dia dua hal, pemerintah daerah dan pemerintah daerah. Kemudian dalam menjalankan pemerintahan daerah, desentralisasi. Apa itu desentralisasi? Adalah penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Ya, kemudian kita akan lihat kenapa harus desentralisasi. Ya, kenapa harus desentralisasi? Karena agar adanya pembagian kekuasaan dari pusat ke daerah. Tujuannya pertama itu adanya pembagian kekuasaan. Yang kedua, dari segi pembangunan, ya, untuk membujuk individu atau komunitas mengubah cara tradisional dalam hidup dan mencari makan selanjutnya tergantung kepada pendidikan dan lain sebagainya. Jadi diharapkan masyarakat jauh lebih berkembang. Ya, alasan daripada desentralisasi. Jadi diharapkan daerah mengatur urusannya sendiri, bukan lagi pemerintah pusat mengatur urusan daerah.
nih diserahkan. Pusat memberikan atau menyerahkan kewenangan itu kepada daerah. Kebalikan daripada sentralisasi. Nah, sebelum berlakunya desentralisasi, sebelum reformasi ada sentralisasi. Apa itu? Pemusatan wewenang kepada pusat. Jadi yang mengatur, mengurus, merupakan wewenang dari pemerintah pusat, bukan wewenang dari pemerintah daerah. Setelah reformasi ya, kemudian ada perubahan ketatanegaraan di mana menjadi sentralisasi menjadi desentralisasi. Wewenangnya dilimpahkan ke daerah. Kemudian kenapa harus desentralisasi? Pemerintah sering sekali terlalu dibebani dan sering kali tanpa dukungan untuk mencapai perubahan sosial dan perekonomian. Apa maknanya? Ini maknanya bahwa hanya daerah yang paham apa yang menjadi masalahnya. Misalnya kita mengembangkan perekonomian, kita ingin ekonomi lebih baik. Tentu masalah kita daerah, maka orang daerah lah yang lebih paham daripada orang pusat. Jadi diserahkan ini, kira-kira apa yang menjadi masalah daerah itu silakan selesaikan. Ingin apa? Silakan. Jadi dipersilakan kita untuk mengurus urusan kita sendiri. Nah, kemudian kenapa butuh desentralisasi? Agar dapat mencapai penyediaan barang dan jasa sampai kepada masyarakat, atau keinginan kita tadi itu sesuai. Kita butuh ini, maka kita akan menyelesaikan permasalahan kita dengan ini. Jadi sesuai. Ya. Bagaimana mungkin misalnya orang pusat tahu kita masalah kita apa? Ya kan? Ketika masalah kita A, maka kita akan selesaikan dengan A. Ya, tentu beda daerah, beda tradisi, beda adat, beda budaya, beda cara penyelesaian masalahnya. Ini dianggap hanya daerah yang paham. Kemudian kita lihat tujuan daripada desentralisasi. Ya, tujuan yang pertama adalah pendekatan pelayanan publik kepada masyarakat. Kenapa pendekatan pelayanan publik? Misalnya, nggak mungkin kita mengurus tingkat KTP saja harus ke pusat. Bayangkan berapa penduduk Indonesia? Kalau harus ke pusat, nah ini kemudahan. Ya. Kemudian yang kedua, memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan. Ya, ketika tadi kita punya masalah, jadi kita diberi ruang untuk menyelesaikan atau mengambil keputusan terkait dengan diri kita di daerah. Ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Nah, jadi lebih efektif kalau misalnya diselesaikan di daerah daripada harus ke pusat. Seperti itu. Kemudian, yang terakhir mendorong inovasi dan kreativitas dalam pembangunan daerah. Jadi kita berpeluang meningkatkan inovasi dan kreativitas kita untuk apa? Untuk pembangunan daerah kita masing-masing. Nah, kemudian dengan adanya desentralisasi, adanya pembagian kekuasaan ya, dalam rangka menyelenggarakan kepentingan rakyat, mencegah kesewenang-wenangan, kemudian
perbedaan di antara desentralisasi dengan sentralisasi? Ya, pertanyaan yang bagus. Sentralisasi, adik-adik, sentralisasi itu merupakan kebalikan daripada desentralisasi. Sentralisasi itu adalah kekuasaan yang dipusatkan di pusat. Artinya di mana? Di pusatnya negara Republik Indonesia atau di ibu kota, gitu ya. Itu sentralisasi. Kemudian desentralisasi itu apa? Pemberian wewenang, pelimpahan wewenang, penyerahan wewenang dari pusat kepada daerah, dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Untuk apa pertanyaannya? Nah, ini deh. Ini untuk tujuan yang sudah dijelaskan tadi itu. Ya, jadi kalau sentralisasi kewenangan itu semuanya ada di pusat, desentralisasi kewenangan diberikan kepada daerah. Ya, jadi kebalikan daripada sentralisasi. Ada yang lain? Nah, kemudian kita ada otonomi daerah. Apa itu otonomi daerah? Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Ini dia daerah otonomi daerah. Bagaimana dengan Aceh? Aceh apa? Otonomi khusus. Ada 2 daerah di Indonesia ya, otonomi khusus, Papua dan Aceh. Ini terkait dengan otonomi daerah. Selain ada 3 azas tadi, pertama desentralisasi, yang kedua dekonsentrasi. Apa itu dekonsentrasi? Yaitu pelimpahan wewenang, pelimpahan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur, wakil sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di daerah. Nah, ini sistemnya sebagai instansi vertikal, ada atasan dan ada bawahan, ya. Di mana pemerintah pusat sebagai atasannya berarti ada kewenangan vertikal di bawahnya. Ada gubernur sebagai instansi yang ada di daerah, yang tentunya tunduk dan patuh kepada pusat. Ya. Begitu seterusnya, baik kepada baik gubernur, bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintah daerah. Kemudian tentu kalau misalnya sentralisasi kita jelas tadi dijelaskan. Kemudian seperti apa contohnya urusan vertikal dari pusat ke daerah? Ya, ini dia, ada PNS pusat yang ditempatkan di daerah. Misalnya Dekumham. Dekumham itu PNS pusat yang ditempatkan di daerah. Ini asasnya, asas dekonsentrasi. Ya, kemudian ada statistik, itu pegawainya pusat, tapi bekerja untuk daerah. Dan ada beberapa instansi lainnya, PNS pusat yang dipekerjakan di daerah. Ya, di mana itu merupakan wewenangnya pemerintah pusat. Sampai di sini adik-adik ada yang perlu kita diskusikan? Izin Bu. Berarti kan seperti Ibu jelaskan tadi bahwa setiap wilayah yang ada di negara kita mendapatkan otonomi daerah masing-masing. Jadi yang jadi pertanyaannya, apa perbedaan antara otonomi daerah dengan daerah otonom? Oh ya, ini pertanyaan basic sekali ya. Tapi
daerah otonom untuk mengatur sendiri urusan masyarakat dan pemerintahannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ini yang perlu digarisbawahi ya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ada hak, ada wewenang, ada kewajiban daerah otonom untuk mengurus urusannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian, apa itu daerah otonom? Daerah otonom adalah kesatuan wilayah hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan masyarakat berdasarkan prakarsa sendiri, menyelesaikan permasalahannya. Jadi kalau misalnya otonomi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan, sementara daerah otonom berdasarkan prakarsa sendiri untuk mengurus urusan pemerintahannya berdasarkan masukan-masukan dari masyarakat tentunya. Ini dia ya, yang harus basic sekali, tapi kita harus paham ini antara daerah otonom dan daerah. Adik-adik ada lagi? Mungkin ada yang lain yang perlu lagi kita diskusikan atau ada yang perlu dipertanyakan? Ya, Bu. Silakan. Razi. Apa Bu perbedaan antara sentralisasi dan dekonsentralisasi? Baik. Kembali ya, desentralisasi merupakan penyerahan wewenang. Penyerahan, ada wewenang yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemudian dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang. Pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah di bawahnya atau gubernur, ya, untuk melaksanakan sebagai wakilnya di daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah pusat sesuai dengan penelitian yang pernah Ibu lakukan sebelumnya, yakni terkait dengan peran aparatur Gampong terhadap penerapan Kanun nomor 3 tahun 2017 di Desa Jaka Alif. Nah, kanun ini terkait tentang rumah bebas asap rokok dan narkoba. Nah, jadi kenapa kanun ini penting bagi desa itu? Jadi dilatar belakangi oleh seringnya pemuda-pemudi Gampong, ya, di suatu titik di kampung itu di dekat persawahan berkumpul-kumpul diduga melakukan transaksi yang dilarang. Nah, sehingga ini mengkhawatirkan masyarakat desa. Selain khawatir tentang keselamatan, masyarakat juga khawatir tentang masa depan generasi muda di desa tersebut. Selain generasi muda di desa tersebut, ternyata yang berkumpul-kumpul itu bukan hanya warga kampung, tetapi desa tetangga, masyarakat desa tetangga yang berkumpul-kumpul. Sehingga ketika kekhawatiran itu datang, aparatur Gampong beserta masyarakat mencari solusi. Apa solusinya? Bagi mereka adalah permasalahan utama dari semua ini adalah rokok. Maka rokoklah yang harus dihindari. Langkah awalnya apa? Rumah bebas asap rokok. Hari ini di Desa Jaka Alu, walaupun belum semua rumah tangga termasuk program dari rumah bebas asap rokok, tapi sudah ada beberapa keluarga, ya, dan atas kepatuhan masyarakat ini aparatur Gampong memberi apresiasi. Apa apresiasinya?
memberikan gas 3 kg setiap bulannya selama 1 tahun. Kemudian ada kanun terkait dengan Cik Getanyong. Apa itu kanunnya? Kanunnya memberi apresiasi kepada orang tua yang berumur 60 tahun ke atas, tidak merokok maka diberikan apresiasi. Kemudian yang ketiga, jika ada keluarga yang bebas asap rokok, kemudian ada kelahiran bayi di rumahnya, maka juga diberikan apresiasi berupa alat perlengkapan bayi. Ini dilakukan untuk apa? Untuk agar tujuan daripada kanun tersebut terwujud. Selain ada pembentukan satgas. Nah kemudian bagaimana peran aparatur gampung, peran masyarakat terhadap pelaksanaan kanun tersebut? Ya karena selama ini walaupun kanun ini sudah ada, ternyata belum semua keluarga atau belum semua aparatur gampung turut serta patuh terhadap aturan ini. Kewenangan